Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga semuanya diberikan kesehatan dan dilapangkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini, kisah yang kita angkat adalah kisah Nabi Ayyub alaihi salam diuji dengan sakit dan ditinggalkan keluarganya. Nabi Ayyub alaihi salam merupakan utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi tauladan kesabaran dalam menghadapi cobaan hidup. Seluruh harta kekayaannya diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk keturunannya. Kisah Nabi Ayyub alaihi salam diceritakan di dalam Al-Quran pada surat Al-Anbiya dan juga surat As-Sad. Dikisahkan bahwa Nabi Ayyub alaihi salam mendapatkan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa sakit kulit. Beberapa riwayat mengatakan sakit yang diderita Nabi Ayyub alaihi salam semacam penyakit kusta. Beberapa riwayat lain mengatakan penyakit itu menular hingga banyak orang yang menjauhinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba iznada rabbahu anni massaniya durru wa anta arhamar rahimin. Dan ingatlah kisah Ayyub ketika ia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Nabi Ayyub alaihi salam merupakan sosok yang pandai, bersih, sopan, dan bijaksana. Dia dikenal sangat kaya raya karena memiliki banyak ternak dan lahan yang luas. Kekayaannya tidak menjadikan ia sombong. Justru Nabi Ayyub alaihi salam menggunakan hartanya untuk menolong sesama. Ia selalu bersyukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak pernah lepas dari zikir. Pada suatu ketika, iblis merasa tidak senang atas kesalehan Nabi Ayyub alaihi salam. Ia meminta izin kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengetahui keimanan Nabi Ayyub alaihi salam. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, iblis pun mengumpulkan bala tentaranya dan membakar seluruh harta kekayaan yang dimiliki Nabi Ayyub alaihi salam. Nabi Ayyub alaihi salam tetap bersabar. Kemudian iblis mencelakakan keturunan Nabi Ayyub alaihi salam hingga tidak ada yang tersisa. Sampai akhirnya iblis menggoda dengan datangnya penyakit. Nabi Ayyub alaihi salam menerima semua ujian dengan penuh kesabaran, bahkan tidak pernah meninggalkan sholat dan zikir. Semasa sakit Nabi Ayyub alaihi salam dirawat oleh istrinya Siti Rahmah. Bahkan ia berjanji untuk tidak pernah meninggalkan Nabi Ayyub alaihi salam sampai akhir hayatnya. Pada suatu ketika, istri Nabi Ayyub alaihi salam terlambat pulang ke rumah hingga membuatnya marah. Lalu ia bernazar akan mencambuk istrinya sebanyak 100 kali apabila ia sudah sembuh. Nabi Ayyub alaihi salam terus bersabar dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kesembuhannya, hingga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya dan memberikan kesembuhan serta dikembalikanlah harta bendanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Shad ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim.
wazkur abdana ayyuba iznada rabbah anni massanniya syaitanu binusbin wa azab. Artinya, dan ingatlah akan hamba kami Ayyub ketika ia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan kepayahan dan siksaan. Quran Surat Shad ayat 41. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Quran Surat Shad ayat 42. Wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan minna wa zikra liulil albab. Artinya, dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Quran Surat As-Shad. Setelah sembuh, Nabi Ayyub alaihissalam tidak tega untuk menghukum istrinya atas nazar yang pernah ia ucapkan. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan dengan memukulnya 1 kali dengan seikat rumput. Beberapa riwayat mengatakan dengan seikat lidi sebanyak 100 kali. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayyub seseorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Quran Surat Shad ayat 44. Itu tadi kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Hal yang dapat kita teladani dari kisah tersebut adalah kesabaran dalam menghadapi setiap masalah. Segala sesuatu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka pasrahkan segalanya padanya.